Dan saya Abraham Silaban. Tawali sore hari ini dengan informasi pelaku penusukan PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Gumilar Ekalaya, telah ditangkap. Pada peristiwa tersebut, pelaku juga menusuk seorang petugas keamanan. PLT Kadis Parekraf DKI Jakarta, Gumilar Ekalaya, Rabu siang ditusuk seseorang di kantornya di kawasan Kuningan Barat, Jakarta Selatan. Pelaku berinisial LH berpura-pura menjadi tamu dan bertemu dengan korban di lantai 2 gedung. Tiba-tiba pelaku mengeluarkan pisau dan menusuk paha korban. Saat berupaya kabur, pelaku kembali menusuk petugas keamanan. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku beraksi seorang diri. Diduga penusukan terjadi terkait masalah pekerjaan. Siang tadi kita mendapatkan informasi ada salah satu pejabat di Pemprov yang mengalami penganiayaan dengan cara ditusuk. Saat ini pelaku sudah diamankan dan kita sedang melengkapi bukti-bukti dari mulai pemeriksaan hingga permohonan visum ya, hasil luka. Sementara itu ya. Pelaku ada orang kan? Satu orang. Kedua korban penusukan masih dirawat di rumah sakit. Barang bukti senjata tajam dan tersangka berada di Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, perbaikan jalan ambles masih dilakukan di Tol Cipali kilometer 122. Sementara arus lalu lintas terpantau lancar meski ada proses perbaikan jalan ambles. Lalu lintas di Tol Cipali kilometer 122 terpantau lancar. Lalu lintas tidak terganggu proses perbaikan jalan ambles. Rekayasa lalu lintas kontraflow yang semula sepanjang 9 km mulai dari kilometer 117 hingga 126 kini diperpendek hanya sepanjang 1 km mulai kilometer 121 hingga 122. Sementara pihak pengelola Jalan Tol Cipali masih melakukan perbaikan pemasangan pondasi baja untuk mencegah pergerakan tanah. Jika jalan darurat dapat dilalui kendaraan, maka sistem kontraflow akan tidak diberlakukan. Saya kira pertama tentu kami mohon maaf kepada para pengguna jalan atas kejadian alam ini ya. Yang kedua kami harapkan pengguna jalan untuk mematuhi peraturan khususnya kecepatan ya, kecepatan yang ditentukan, dan berikutnya kami mohon pada saat melintas di lokasi area ambles ini jangan memperlambat atau mengambil gambar karena nanti bisa menyebabkan perlambatan dan juga bisa menyebabkan kecelakaan. Di sepanjang jalur Pantura. Dampaknya polisi memperlakukan sistem kontraflow di jalur Pantura menuju Jakarta selama 10 hari ke depan. Puluhan warga desa Pilarun, Kecamatan Kartasemat, Indramayu, Jawa Barat hingga Kamis pagi masih mengungsi di sepanjang jalur Pantura. Mereka mendirikan tenda di pinggir jalan. Warga mengaku terpaksa mengungsi di jalur Pantura karena tak ada lagi alternatif lokasi lain yang tidak terendam banjir. Ya mengungsi sih mas, nggak ada tempat lagi tuh yang tingginya seperti ini tuh. Sengaja di jalur Pantura? Sengaja di jalur Pantura semua itu. Ditutup ya? Tutup. Dampak pengungsian di pinggir jalan, petugas memperlakukan sistem kontraflow di jalur Pantura menuju Jakarta selama 10 hari ke depan. Kontraflow juga berlangsung di wilayah Losarang dan Eretan. 10 hari ke depan ini kita siapkan agar karena masyarakat masih banyak menggunakan untuk pembersihan alat-alat rumah tangganya. Jadi masih banyak posko-posko di tempat-tempat yang sepanjang jalur Tasmaya. Saat ini debit air di Sungai Cimanuk mulai berangsur normal. Namun sebagian wilayah Indramayu masih tergenang. Di hari keempat pasca banjir ini, air dengan ketinggian 20 cm masih mengenangi sebagian rumah warga. Sementara sebagian warga lainnya mulai membersihkan rumah mereka. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Setidaknya 1.000 rumah warga masih terendam banjir di Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Banjir disebabkan jebolnya tanggul Sungai Citarum. Setidaknya ada 3 tanggul yang jebol di bibir Sungai Citarum. Akibatnya 3 dusun di Desa Pantai Bahagia, Muara Gembong terendam banjir. Banjir juga mengakibatkan akses jalan terputus. Warga dibantu Basarnas dan BNPB Bekasi berusaha menutup tanggul dengan karung-karung berisi pasir untuk menghambat laju air. Sebagian warga memilih mengungsi di rumah kerabat mereka meskipun sudah disediakan pengungsian di kantor Kecamatan Muara Gembong.
Dan untuk mengetahui kondisi banjir di Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, sudah ada rekan Hasbi Olo di sana. Hasbi, bagaimana kondisi terkini banjir di Muara Gembong? Ya baik Abraham dan juga Stefani, sudah semenjak 3 hari, tepatnya pada Selasa malam, di mana air merendam Desa Pantai Bahagia, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan kemudian itu diakibatkan karena tanggul yang berada tepat di belakang saya ini jebol. Karena tanggul ini bukanlah tanggul permanen yang dibangun oleh pemerintah maupun juga pemerintah kabupaten. Terus kemudian saat ini juga warga yang tadinya selama 3 hari sempat terisolasi, kini berangsur-angsur mulai bisa beraktivitas. Dan di sini kondisinya adalah di mana warga mulai kembali kedatangan bala bantuan dari beberapa pihak, mulai dari BNPB, kemudian juga Basarnas. Di sini juga warga sedang dibantu untuk membangun tanggul yang berada di bibir Sungai Citarum. Mereka menggunakan karung-karung yang diisikan pasir lalu dipantek dengan bambu-bambu. Ini adalah upaya nantinya untuk jikalau hujan ataupun cuaca yang cukup buruk di wilayah Bekasi, maka luapan ini akan menahan sedikit atau tanggul-tanggul ini akan menahan sedikit luapan air yang masuk ke rumah-rumah warga. Sekiranya ada 1.000 lebih kepala keluarga yang terdampak akibat banjir Citarum. Kemudian ada 3 tanggul yang jebol di Desa Pantai Bahagia. Lalu juga masyarakat yang sempat tadinya terisolasi selama 3 hari kini bisa beraktivitas kembali, namun akses jalan mereka hanya bisa dilewati oleh pejalan kaki. Belum ada kendaraan bermotor maupun juga mobil yang bisa mengakses jalan, karena jalan yang dibuka adalah jembatan gantung saja yang menghubungkan jalan raya dan juga Desa Pantai Bahagia. Abraham dan juga Stefani. Ya, terima kasih Hasbiolo, laporan Anda langsung dari Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sesosok mayat tanpa identitas diduga berjenis kelamin perempuan ditemukan dalam kondisi terkubur separuh badan di sebuah bangunan kosong di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Hingga kini kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Unit identifikasi Satreskrim Polres Malang melakukan proses evakuasi dan olah tempat kejadian perkara di sebuah bangunan kosong milik PT Pembangkit Jawa Bali yang terletak di Desa Karangkates, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Di lokasi ini sesosok mayat tanpa identitas ditemukan dalam kondisi separuh badan terkubur di tanah. Mayat ini pertama ditemukan oleh seorang pekerja PJB yang sedang membersihkan rumput. Saat ini kasus masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Diduga mayat wanita ini merupakan korban pembunuhan. Awalnya penemuan mayat ini informasi daripada pekerja PJB yang diperintahkan untuk membersihkan aset PJB yang mana aset ini mau digunakan. Di dalam pembersihan ini yang pertama kali menemukan adalah Pak Sujiono. Jadi Pak Sujiono ini yang pertama kali menemukan, pada pertama kali ditemukan dikira ini ular, tapi setelah dibersihkan ternyata ada kaki manusia.